Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teknik kompilasi analisa leksikal, sintaks, dan semantik. Analisa leksikal. Tugas analisa leksikal 1. Membaca program sumber karakter demi karakter atau state ke state yang lain. 2. Membaca karakter input dan menghasilkan token. 3. Membuang komentar, spasi, tab, neulen, dan karakter yang tak berguna. 4. Menghubungkan pesan kesalahan kompilator dengan program. 5. Mengenal identifier dan keyword. Identifier, variabel, array, function, dan token, dan lain-lain. Keyword, fixed, karakter, begin, end, if, dan lain-lain. Token adalah himpunan karakter yang mempunyai arti khusus, dapat berupa kata kunci keyword, operator, identifier konstan, rangkaian huruf, atau literal string. Simbol baca, misal tanda kurung, koma, titik, koma, dan sebagai berikut. Jenis token, identifier, variabel, dan function name. Keyword, like, while, if, function. Operator, like, plus, koma, bintang, koma, plus, dan sebagai berikut. Literals, constant value, hello, dan lain-lain. Function, like, titik koma, dan sebagainya. Dari contoh kasus tersebut, bisa kita lihat di sebelah kiri ada source code dan di sebelah kanan ada itu include, itu termasuk dalam kata keyword. Tanda panah ke kiri bisa masuk ke operator. Studio.h masuknya ke keyword. Tanda panah ke kanan yaitu operator. Bisa kita baca lagi, di bawahnya masih banyak, kayak ya seperti di contoh gambar ini. Lanjut ke analisa sintaks. Tugas analisa sintaks mengelompokkan token-token ke dalam kelas sintaks atau bentuk sintaks seperti prosedur, statement, dan expression. 2. Grammar, sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. 3. Grammar dipakai oleh sintaks analyzer untuk menentukan struktur erat kaitannya dengan analisa semantik. Karena analisa sintaks akan mengirim pola kepada semantics analyzer yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber tersebut. Jika pada analisa leksikal yang diperiksa adalah kata demi kata, di analisa sintaks diperiksa adalah pola kalimatnya, apakah sudah sesuai atau belum dengan aturannya. Kita lanjut. Dari contoh kasus yang tadi, di sini masih sama source kodenya, namun di sini akan dianalisa lebih lanjut. Seperti include studio.h, sintaks sesuai. Using name, sintaks sesuai. Void, sintaksnya sesuai. Void main, buka kurung, void, tutup kurung, sintaksnya tidak sesuai. Kata void dihapus sehingga menjadi main, buka kurung, tutup kurung. Kurung kurawa sesuai. Luas tidak sesuai. Karena seharusnya tidak diakhiri dengan tanda tutup kurawa. Tanda tersebut harus dihapus. Tutup kurawa sesuai, void luas sesuai, buka kurawa sesuai, int panjang sesuai, cout sesuai, sin. Di sini sin panjang tidak sesuai karena setelah sin harusnya diikuti dengan tanda panah ke kanan dan harus diakhiri dengan titik koma.
nanti bisa diganti di situ. Cout di sini sesuai. Nah, sin ini sama seperti yang tadi di atas, harus diganti dengan tanda panah kanan. Hitung luas sesuai. Cout di sini juga salah. Cout sebenarnya di depannya cout tanda panah ke kiri 2, tanda kutip luas, titik 2, kutip 2, tanda ke kiri 2, hitung luas itu benar, namun yang karena dia harus diakhiri dengan tanda titik koma 2, maka di sini harus diganti jadi titik koma. Jadi bisa kita lanjut. Analisa semantik. Proses ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisa leksikal atau scanning, dan analisa sintak, parsing. Bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisa semantik. Proses analisa sintak dan analisa semantik merupakan dua proses yang sangat erat dan sulit dipisahkan. Dalam analisa semantik, rutin yang akan diperiksa seperti apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Dari contoh kasus yang tadi, ini masih sama shortcode-nya, namun yang membedakan kita ganti di sini yang salah, yang membuat program ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kita bisa lihat yang kita harus ganti apa saja, ada di sebelah kanan, seperti sintaksnya sudah sesuai semantik, namun semantiknya salah, diganti ke include iostream karena bukan studio.h. Using namespace ini sudah benar, void sudah benar, void main di sini tadi sudah dari sintaksnya pun sudah mulai salah, jadi kita ganti kata void dihapus menjadi main buka kurung tutup kurung. Luas di sini salah, dari sintak pun sudah salah karena seharusnya tidak diakhiri dengan tanda kurung kurawa. Tanda tersebut harus dihapus. Jadi kita tinggal hapus saja tanda kurung kurawanya yang di baris luas ini. Void luas masih betul, int panjang sudah benar, semantik pun benar, cout masukan panjang sudah benar, sin. Nah, ini yang tadi kita bahas, sintak tidak sesuai karena sin harusnya diikuti tanda panah ke kanan dan harus diganti di akhirnya dengan tanda titik 2, koma. Sintak sesuai, sin lebar, ini juga sama, kita harus ganti ke kanan tanda panahnya karena setelah sin itu harusnya tanda panah ke kanan bukan ke kiri. Kalau ke kiri itu yang cout. Di sini coutnya sebenarnya sudah benar karena emang kesalahannya berada di akhir aja, tanda titik komanya ini seharusnya bukan titik 2 tapi titik koma. Oke, kita bisa lihat yang sudah diganti dan hasilnya. Di sini ada shortcode yang tadi dan ini udah diganti semua sesuai yang ada di slide sebelumnya. Jadi nanti akan keluar tampilan seperti execute-nya di sini, masukan panjang kita bisa tulis di situ 45 misalnya, dan masukan lebar kita tulis juga 45. Nanti di situ juga langsung ada luasnya. Oke. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaklumkan.